creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. Selama ini, Suzuki Hayabusa memiliki image sebagai motor produksi massal terkencang di dunia dan sering dibanding-bandingkan dengan Kawasaki H2R yang punya image yang sama. Namun sebetulnya perbandingan tersebut kurang pas karena Hayabusa merupakan motor street legal, sementara H2R merupakan motor yang hanya bisa digunakan khusus di sirkuit. Rival yang pas dan head-to-head secara langsung dengan Hayabusa adalah motor ini, Kawasaki Ninja ZX14R. Yaps, hyperbike dari Kawasaki ini mulai hadir dari tahun 2006 silam dan memang sengaja dihadirkan untuk melawan kedikdayaan Suzuki Hayabusa yang kala itu menyandang sebagai motor produksi massal terkencang di dunia. Maka tak heran kalau Kawasaki ZX14R ini punya julukan sebagai Hayabusa Killer. Genre motor ini adalah sport tourer, sehingga riding posisinya nggak terlalu nunduk layaknya sport firing to land. Sehingga motor ini sangat nyaman digunakan untuk riding jarak jauh. ZX14R adalah varian Ninja dengan kapasitas mesin terbesar, yang mencapai 1441 cc, yang mana kapasitas mesin ini juga lebih besar dari Hayabusa, yang saat ini punya mesin sebesar 1340 cc. ZX14R juga punya bodi yang bongsor, serta memiliki bobot yang lumayan berat mencapai 269 kg. Desainnya terlihat sangat padat, dengan fairing penuh guratan kisi-kisi di sisi kanan kirinya. Desain headlampnya juga tak lazim, dengan memiliki desain reflektor terbagi dua, dan berisi 3 buah lampu bulat lain di masing-masing reflektornya. Jok motor ini juga tergolong rendah untuk motor segede ini, yakni hanya setinggi 800 mm saja. Namun memiliki jok yang cukup lebar dan empuk, sehingga nyaman digunakan untuk penggunaan riding jarak jauh. Sekarang kita berbicara mengenai engine-nya sob. ZX14R, atau yang di beberapa negara juga disebut sebagai ZZR 1400, dibekali mesin jumbo 1441 cc, 4 silinder segaris, DOHC 16 klep berbandingin cairan, dengan sistem bahan bakar full injection 4x44 mm throttle body dari Mikuni. Karakter mesinnya overbore dengan ukuran bore stroke di angka 84x65 mm dan memiliki rasio kompresi sebesar 12,3:1. Mesin ini juga dilengkapi dengan ram air yang mampu menghasilkan power super besar di angka 210 horsepower pada 10.500 rpm dan memiliki torsi di angka 153,3 Nm yang didapat pada 7.500 rpm. Untuk mengendalikan power dan torsi liarnya tersebut, ZX14R dilengkapi dengan dual throttle valve yang berguna untuk mengatur suplai bahan bakar yang masuk lewat throttle body-nya yang punya ukuran besar, sehingga membuat motor lebih mudah dikendalikan, namun tetap powerful dan lebih efisien bahan bakar. Dengan mesin tersebut, ZX14R punya potensi top speed mencapai 313,8 km/jam, dan itu sudah mengalahkan Hayabusa yang dulu punya rekor di angka 312 km/jam. Namun, karena adanya batasan kecepatan untuk motor produksi massal, kedua motor kini dibatasi meternya dan kini hanya mentok di angka 299 km/jam saja. Nah, kalau dalam hal top speed nggak bisa diadu, gimana dengan akselerasi kedua motor? Untuk melaju dari dia mencapai kecepatan 97 km/jam, ZX14R membutuhkan waktu 2,85 detik, sementara Hayabusa lebih cepat di angka 2,77 detik. Lalu dari dia mencapai kecepatan 210 km/jam, ZX14R membutuhkan waktu 7,64 detik, sementara Hayabusa mulai melamban dengan 7,81 detik. Lalu mulai dari dia mencapai kecepatan 290 km/jam, ZX14R membutuhkan waktu 18,43 detik, dan Hayabusa membutuhkan waktu di angka 20,89 detik. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau ZX14R bisa mengungguli akselerasi Hayabusa untuk kemudian meraih top speednya meskipun di awal sedikit tertinggal. Untuk menunjang kenyamanan dalam berkendara, ZX14R juga telah dilengkapi dengan piranti elektronik kekinian semacam traction control, power mode, vector coil limiting slipper clutch, serta economical riding indicator.
Frame motor ini memakai aluminium monokok, suspensi depan upside down 43 mm yang full adjustable, rem depan dual disc semi floating 310 mm dengan kaliper Brembo radial M50 monoblok 4 piston. Motor ini kabarnya sudah di stop produksinya untuk di beberapa negara karena mesinnya sudah tak mengejar emisi Euro 5 dan posisinya akan digantikan oleh Kawasaki H2SX. Namun di Amerika sana, ZX-14R sampai saat ini masih dijual dengan harga sekitar 220 jutaan, namun belum termasuk pajak, asuransi, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, sepertinya Kawasaki sudah tak memasarkan unit ini lagi. Tapi di kisaran tahun 2020 kemarin, ZX-14R dijual di Indonesia dengan harga sekitar 200 jutaan dan sempat didiskon menjadi 179 jutaan, tapi masih berstatus off the road. Demikian tadi sob, ulasan Mimin mengenai sang pembunuh Hayabusa yakni Kawasaki ZX-14R. Seperti biasa, berikan tanggapan kamu di kolom komentar ya.